Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dari program studi akuntansi dengan nomor NIM 2902150006, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Pancasakti University. Pada video kali ini, saya bermaksud untuk memenuhi tugas UAS pada semester 2 kali ini. Pada materi video kali ini yang akan saya bahas ialah mengenai organisasi Paskibra dengan mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Pramukti, SE, MSI. Nah, kemudian sebelum lebih jauh membahas mengenai Paskibra, apa sih yang teman-teman ketahui mengenai Paskibra? Atau apa itu Paskibra? Mari kita bahas sama-sama ya. Nah, jadi Paskibra itu disebut juga sebagai pasukan pengibar bendera, merupakan pasukan yang bertugas untuk menaikkan dan menurunkan bendera merah putih pada saat upacara hari Senin atau pada saat peringatan nasional lainnya. Nah, jadi Paskibra itu juga memiliki tugas untuk menaikkan dan menurunkan bendera pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Nah, di tingkat sekolah saja, tidak hanya di tingkat sekolah saja. Nah, ada pemilihan khusus nih biasanya pada calon pengibar bendera di tingkat kota, provinsi, ataupun nasional. Nah, mereka juga mendapatkan sebutan Paskibraka atau pasukan pengibar bendera pusaka yang cukup elit di kalangan siswa biasanya. Nah, untuk menjadi anggota Paskibra nasional itu, kita harus mengikuti berbagai tes seleksi yang cukup ketat hingga dikirim mewakili provinsi maupun mewakili nasional. Biasanya setiap sekolah tingkat SMA itu memberikan utusan terbaik atau siswa-siswi terbaik dari anggota Paskibra di sekolahnya untuk mengikuti seleksi ini. Nah, kemudian ada juga tujuan dan manfaat Paskibra. Apa saja sih? Nah, yang pertama itu untuk membentuk pribadi yang disiplin. Jadi kita itu di sini akan belajar arti kedisiplinan. Apa sih arti kedisiplinan yang cukup ketat selama mengikuti latihan dan kegiatan di Paskibra. Nah, disiplinnya tuh apa saja? Contohnya disiplin berbaris, disiplin bagaimana cara makan yang baik, dan hal penting yang bermanfaat dalam kehidupan keseharian kita. Nah, kemudian yang kedua itu ada manajemen waktu. Nah, jadi mengikuti kegiatan Paskibra ini itu kita akan belajar tentang pentingnya mengatur waktu yang baik. Kita itu tidak akan membuang waktu percuma hanya untuk main-main. Nah, apalagi kita punya kegiatan lain seperti belajar, mengerjakan tugas, hingga latihan Paskibra yang sangat padat biasanya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada belajar konsekuensi. Jadi dari setiap aturan mengikuti pelatihan Paskibra yang ketat, kita itu akan menerima hukuman setiap pelanggaran yang sudah kita buat atau yang sudah kita lakukan. Tujuannya peraturan dan hukuman yang diberikan itu supaya apa? Supaya kita itu lebih menghargai waktu dan lebih konsekuensi terhadap semuanya gitu. Jadi manfaat untuk kita itu belajar konsekuensi. Nah, kemudian yang keempat itu lebih kompak. Nah, maksudnya itu menjadi tim Paskibra ini bersama dengan anggota yang lain akan mengajari arti kekompakan. Nah, biasanya itu tidak hanya kompak dalam menuliskan barisan. Nah, kita itu harus kompak, merupakan tujuan Paskibra agar bisa melakukan tugas pelaksanaan upacara dengan sempurna. Jadi, kalau pasukannya sendiri tidak kompak, tidak mungkin kita menampilkan atau kita menjadi seorang Paskibraka yang baik. Nah, kemudian selanjutnya tujuan dan manfaat Paskibra itu yang kelima ada memiliki solidaritas yang tinggi.
Nah, jadi kekompakan yang telah terjalin sejak mengikuti pelatihan pertama kali itu bisa menciptakan rasa solidaritas kita itu yang tinggi. Nah, kita dan teman-teman itu akan merasakan senasib. Nah, akan merasakan senasib atau sepetanggung jawab. Nah, sehingga siap melakoni atau suka duka selama latihan dan pelaksanaan upacara bersama. Jadi kita sama-sama saling merangkul. Nah, kemudian yang keempat itu ada belajar kerjasama. Jadi kerjasama menjadi prioritas penting dalam setiap pelatihan Paskibra. Nah, saling memberi semangat pada teman yang lain bukan hal yang asing dalam tim Paskibra. Jadi satu sama lain kita harus memberi semangat karena kita itu di dalam Paskibra itu sebuah pasukan. Tuh. Nah, kemudian yang ketujuh itu menjadi pribadi yang cinta tanah air. Jadi tujuan menjadi pribadi yang cinta tanah air itu untuk mengikuti kegiatan Paskibra akan membuat kita itu menjadi pribadi yang lebih cinta tanah air. Nah, karena apa? Karena kita itu biasanya seorang Paskibra rutin akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, akan menanamkan kebahagiaan dan kebanggaan menjadi bagian dari NKRI tercipta. Kemudian yang ke-8, memiliki prospek karir yang cerah. Jadi maksudnya saat kita menjadi seorang anggota Paskibra dan sukses mewakili sekolah ke tingkatan kota, nah kita itu juga berkesempatan untuk menjadi anggota Paskibra tingkat provinsi hingga tingkat nasional. Nah, kesempatan menjadi anggota Paskibraka itu akan memberikan banyak pengalaman berharga yang biasanya menjadi modal akhir masa depan kita nanti. Nah, maksud dan tujuan Paskibra di sini itu bisa menginspirasi kita untuk menjadi anggota Paskibra di sekolah nantinya. Nah, mulai saja langkah kecil dulu agar kita itu bisa menjadi orang besar kelak. Siapa tahu kan, kita nggak tahu kalau kita bisa lolos seleksi ketat menjadi anggota Paskibraka nasional yang elit dan prestasi gitu. Nah, kemudian di sini juga ada nilai Paskibra. Nah, nilai yang dianut oleh suatu organisasi Paskibra itu adalah nilai kepemimpinan. Nah, dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar organisasi tersebut itu dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang unggul atau pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab dan dapat mengelola waktunya itu sebaik mungkin. Nah, kemudian yang kedua ada peran nilai organisasi itu adalah untuk menentukan arah organisasi tersebut. Jadi kita akan menentukan nih organisasi Paskibra kita itu mau ke arah yang gimana atau mau segitu-segitu saja kah? Kemudian yang ketiga ada setiap organisasi itu mempunyai budaya tersendiri yang akan menjadi pembeda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Nah, perbedaan inilah yang nantinya itu akan memunculkan suatu karakteristik tersendiri tiap organisasinya. Nah, kemudian Paskibra juga mempunyai karakteristik. Apa saja karakteristik Paskibra? Nah, yang pertama di sini ada kepribadian yang baik, itu sudah pasti. Yang kedua, empati dalam bersikap. Nah, kemudian yang ketiga, cermat dan merancang. Maksudnya cermat dan merancang ini biasanya seorang Paskibra atau seorang pasukan pengibar bendera itu memiliki tanggung jawab yang besar. Jadi kita akan gimana caranya supaya pasukan kita itu tetap rapi dari awal sampai akhirnya penaikan atau penurunan bendera putih gitu. Kemudian yang keempat ada akurat dan tepat dalam sasaran. Yang kelima, mantap dalam melangkah. Jadi kita seorang Paskibra itu tidak boleh takut-takut untuk melangkah. Jadi sekali melangkah, kita akan terus melangkah gitu. Kemudian yang keenam itu aktif dalam bertindak. Ketujuh, bertata krama dan sopan. Serta yang kedelapan itu bersikap nasionalisme dan amanah. Nah, kemudian di sini juga ada tingkatan dalam Paskibra. Pertama itu biasanya tingkatan dalam Paskibra kita harus menjadi Paskibra di sekolah dulu. Dan lalu nanti kalau kita sudah menjadi Paskibra di sekolah, kita akan dikirim ke bagian provinsi. Dari provinsi nanti kita bisa dikirim lagi melalui kota. Dari kota kita akan dikirim ke nasional.
Nah, mungkin sekian pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.